Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurrata Ayun, NIM 421918991, Program Studi Teknologi Produksi Tanaman Pangan dari Politeknik Negeri Jember. Pada kesempatan kali ini akan saya tayangkan liputan budidaya tanaman padi gogo yang saya lakukan di Mojokerto. Budidaya padi gogo ini saya lakukan pada tanggal 25 Maret 2021 dengan ditanam pada polybag. Benih yang saya gunakan yaitu dari varietas pandan wangi. Hal pertama yang saya lakukan yaitu menyiapkan media tanam. Media tanam yang saya gunakan adalah tanah dengan perbandingan 1:1 dengan pupuk organik, dengan memakai polybag sebanyak 25 polybag sebagai medianya. Selanjutnya yaitu persiapan lahan. Lahan yang saya gunakan sebagai area lahan budidaya adalah lahan samping rumah sendiri dengan membuat 4 titik sebagai batas areal budidaya. Nah, sudah bersih, sekarang waktunya memindahkan media tanam dan ditata di dalam area lahan budidaya. Sebelum melakukan penanaman, masing-masing media tanam dilakukan penyiraman terlebih dahulu. Membuat lubang tanam pada masing-masing polybag dan mengisikan 4 benih dalam satu lubang. Setelah selesai penanaman, areal budidaya ditutup dengan jaring sejak awal untuk pemeliharaan dari gangguan ayam, kucing, dan lain-lain. Pupuk yang saya gunakan saat pemupukan pertama adalah pupuk urea. Jumlah dosis yang saya berikan yaitu 2 gram per tanaman. Perhitungan tersebut saya dapatkan dari beberapa contoh referensi. Berhubung dalam satu polybag jumlah tanaman saya yaitu 4 tanaman, maka dosis yang saya berikan yaitu sebanyak 8 gram per polybag. Pemberian tersebut saya berikan secara dibenamkan. Alasan saya memilih dibenamkan yaitu karena urea itu higroskopisnya tinggi sehingga mudah menguap di udara. Yang kedua, agar pupuk tersebut tersedia di dalam tanah lebih lama. Pupuk yang digunakan saat pemupukan kedua yaitu Ponska, PSP, dan KCL. Masing-masing ditimbang sebanyak 3 gram dan dilarutkan dengan air sebanyak 1 liter. Pupuk disiramkan ke masing-masing tanaman sebanyak 200 ml per polybag. Jenis pupuk yang digunakan saat pemupukan ketiga sama dengan pupuk yang digunakan saat pemupukan kedua, yaitu TSP, Ponska, dan KCL. Karena areal budidaya kotor, maka dilakukan pembersihan terlebih dahulu. Masing-masing polybag pupuk dikocorkan sebanyak 250 ml. Pada usia 96 hari saat monitoring ditemukan beberapa UPT, diantaranya hama keong,
gulma, wereng, dan penyakit belas. Hampir semua tanaman padi terserang hama wereng, ditandai dengan batang tanaman padi menjadi coklat. Cara kerja wereng menghisap sari-sari tanaman padi yang juga menyebabkan bulir padi menjadi kuning, hitam, dan kecoklatan. Bulir tersebut lalu menjadi hampa. Untuk panen dilakukan secara manual dengan memotong batang padi dengan sabit dan dikumpulkan. Untuk memisahkan gabah dengan tanaman dilakukan penyerutan. Alat serut ini ada banyak macamnya. Setelah gabah dirontokkan dan terkumpul, keesokan harinya dilakukan penjemuran. Lama penjemuran tergantung intensitas matahari saat itu. Jika sangat terik, 2 hari sudah cukup. Untuk menjadikan berupa beras perlu dilakukan penggilingan. Nah, penggilingan ini menggunakan alat seperti yang ada di gambar tersebut. Dan berikut adalah prosesnya. Sekian liputan video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.